alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama pada yang ini dalam rangka mengikuti kajian tarikh atau sejarah setiap hari Ahad yang keempat ya, hari ini Ahad tanggal 12 Jumadil Ula 1445 Hijrah yang bertepatan dengan 26 November 2023. Semoga kajian pada pagi hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para tabi'in, para sahabat dan mudah-mudahan sampailah kita salat Jumatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan anjurannya atau himbauan dari Kecamatan Tapani untuk membacakan doa ya kepada penduduk Palestina, dan saya sudah saya membuatkan untuk dibaca di rumah atau di masjid ya. Silakan dibaca. Aslinya itu bahasa Arab tapi itu sudah diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Aslinya bahasa Arab itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kajian tarikh pada subuh hari ini seperti biasa akan disampaikan oleh Yang Terhormat Ustaz Haji Ahmad Islam, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan materi yang berjudul 3 janji Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mari kita simak bersama. Semoga yang disampaikan akan menambah ilmu bagi kita dan meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jamaah yang insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian sebagai acara penutup seperti biasa, jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Saya kira dari kami sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, kami bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi wa hidayatihi yahtadil dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma
Segala puji kepunyaan Allah yang dengan rahmatnya orang-orang beriman saling menyayangi, dan dengan taufik dan hidayahnya orang-orang yang sesat mendapat petunjuk. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin. Alhamdulillah, setelah barusan kita selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan tolab ilmu. Mudah-mudahan semua ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Untuk materi taklim subuh hari ini, yaitu 3 janji Allah dalam Al-Quran untuk kaum Yahudi. 3 janji Allah dalam Al-Quran untuk Yahudi. Dari 3 janji tersebut, 2 sudah terpenuhi, tinggal 1. Jadi dari 3 janji tersebut, 2 sudah terpenuhi, 1 yang belum dipenuhi. Makanya tadi di mukadimah saya membacakan salah satu ayatnya, yaitu ayat Al-Quran yang menerangkan 3 janji Allah dalam Al-Quran untuk kaum Yahudi. Salah satu ayatnya yaitu di surah Al-Isra. Ayat-ayatnya di surah Al-Isra ayat ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Di ayat ke-4 diawali dengan ayat wa qadayna ila bani Israila fil kitab, dan kami menyatakan kepada Bani Israel, dan kami mengkodokkan, menetapkan ila Bani Israel, kepada Bani Israel fil kitab, di dalam catatan di Lauh Mahfuz, la tufsidunna fil ardi marratain. Bani Israel itu Yahudi akan melakukan kerusakan 2 kali, akan melakukan kejahatan 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan Bani Israel akan melakukan kesombongan yang besar. Sebagaimana kita imani bahwa semua yang terjadi baik di bumi, di daratan, di lautan, di langit, itu semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Jadi apapun yang terjadi itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Daun yang kering yang jatuh di halaman rumah kita itu bukan semata-mata fenomena alam. Ya, daun kalau sudah kering jatuh, tidak semata-mata fenomena alam, tapi itu ada catatannya di Lauh Mahfuz. Jadi ada rububiyahnya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi kecuali sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Dan termasuk di surah Al-Isra ayat 45, 6, 7 bahwa kaum Yahudi itu
panjang sejarahnya. Kalau dirunut ke belakang, yang akan saya sampaikan kaum Yahudi yang hidup sampai di zaman Rasulullah. Sebab kalau ke belakang terlalu panjang, dari zaman Nabi Yakub. Nabi Yakub kan punya 12 anak dari 2 istri dan dari 2 hamba sahaya. Jadi dari 2 istri dan dari 2 hamba sahaya. Jadi 4 yang 2 sebagai istrinya, yang 2 sebagai hamba sahayanya. Bukan dari 12 tuh anak-anak Nabi Yakub tuh ada yang bernama Yahuda. Dan dari Yahuda itulah yang paling banyak keturunannya sehingga jadi bangsa Bani Yahuda, anak incu Yahuda. Yang lebih populer jadi Bani Israel. Israelnya sendiri kan itu gelar untuk Nabi Yakub. Israel, hamba Tuhan. Jadi Nabi Yakub itu hamba Allah, hamba Tuhan. Nabi Yakub punya tuh anak incu. Jadi Bani Israel, anak cucu Nabi Yakub. Tadi surah Al-Isra ayat ke-4, 5, 6, 7. Tadi ayat ke-4 tadi diawali dengan kalimat wa qadoina ila Bani Israel. Dan kami telah kodokkan, telah tetapkan kepada Bani Israel, tidak kepada seluruhnya, tapi kepada Yahudi, kaum Yahudi. Nah, apa kode Allah, ketetapan Allah? Ada 3 yang telah Allah kodokkan kepada Bani Israel yang khusus Yahudi. Yang ke-1 kodok yang Allah tetapkan itu di ayat ke-5-nya. Allah akan menghukum Bani Israel atas kejahatan pertama, yaitu mereka membunuh para nabi. Di kejahatan pertama mereka membunuh para nabi. Kalau ada nabi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, dibunuh. Di antara nabi yang dibunuh, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria dibunuh dengan cara digergaji dari kepala sampai belah 2 badannya. Nabi Yahya putranya dipenggal, yang kemudian kepalanya dijadikan mas kawin oleh Raja Romawi untuk calon istrinya, karena calon istrinya menginginkan mas kawinnya, maharnya kepala Nabi Yahya. Sampai sekejam itu. Itu kejahatan pertama yang disebut di surah Al-Isra ayat ke-4. Wa qadoina ila bani Israila fil kitab latufsidunna fil ardi marratain. Sungguh kami telah kodokkan tuh kepada Bani Israel di Lauh Mahfuz. Di ketetapannya sudah tertulis di Lauh Mahfuz bahwa kalian benar-benar akan melakukan kejahatan 2 kali. Nah, kejahatan ke-1 membunuh para nabi, termasuk Nabi Isa tidak lepas dari pembunuhan. Cuma Nabi Isa diselamatkan ku Allah. Ya, sudah ada skenario Allah. Nabi Isa kan nanti di akhir zaman bakal diturunkan ngelawan Dajjal.
Zakaria kualut tadi tulungannya harus dengan tadi itu tahu air Nabi Isa diturunkan dan Nabi Isa mah kan boga lalakon di akhir zaman. Nah, Nabi Isa sendiri tidak lepas dari konspirasi pembunuhan. Nah, untuk kejahatan pertama ini maka oleh Allah dihukum. Tadi ayat ke-5-nya Allah mendatangkan bala tentara yang kuat yang mengalahkan mereka, yang membinasakan mereka, tapi tidak dihabiskan. Kan episodenya belum berakhir. Di episode kejahatan ke-1, Yahudi atas kejahatan ke-1 dihukum oleh Allah, dibinasakan, tapi belum semuanya. Yaitu ketika tuh di zaman Rasulullah dibinasakannya. Kan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di Madinah sudah lebih dahulu orang Yahudi tinggal. Sebenarnya Yahudi yang tinggal di Madinah bukan penduduk asli, tapi imigran dari Palestina, imigran dari Mesir. Tadi ketika kerajaan Bani Israel diporak-porandakan, dikuasai oleh berbagai pihak, oleh Babilonia, oleh Romawi, oleh Persia. Kerajaan Romawi itu beberapa kali dihancurkan. Orang-orang Yahudi jadi paberencai, diaspora gitu, paberencai. Kamana we? Termasuk ke Madinah, banyak yang berlindungnya ke Madinah. Jadi mereka di Madinah bukan penduduk asli, tapi imigran. Nah, selain Yahudi, ada juga kan yang sudah lama tinggal di Madinah, Aus dan Khazraj. Kalau Aus dan Khazraj mereka itu penduduk dari Yaman. Orang Yaman sama, mereka juga tuh imigran dari Yaman. Ketika di Yaman terjadi banjir bandang akibat bendungan Ma'arib jebol, mengharuskan kabilah Aus Khazraj, dua kabilah bersaudara ini harus mengungsi nanti ke Madinah. Jadi betah di Madinah, jadi menetap. Aus Khazraj mereka menguasai kekuasaan, memegang kekuasaan, Yahudi memegang ekonomi. Di Madinah kurang lebih ada 23 kelompok Yahudi ketika Rasul hijrah. 3 kelompok Yahudi besar, 20 kelompok Yahudi kecil. Yang di Sirah Nabawiyah Ar-Rohikumah diterangkan, yang 3 kelompok besar itu yang disebutkan Bani Koenuko, Bani Nadir, Bani Quraidah. Yang 20 kelompok kecil tidak dirinci satu persatunya. Yang besar ini Bani Koenuko, Bani Nadir, Bani Quraidah. Kekuasaan dipegang oleh Aus Khazraj, ekonomi dikendalikan oleh Yahudi. Berjalanlah kehidupan bertahun-tahun, bahkan lewat 100 tahun. Yang akhirnya orang-orang Yahudi berkeinginan juga memegang kekuasaan. Tapi orang Aus Khazraj kuat. Caranya mereka ngadu domba dipasyakeun Aus dan Khazraj. Kan gitu taktik orang kafir, taktik Yahudi tuh menggunakan tangan orang lain. Istilah Sayyid Qutb, setajam-tajamnya kapak tong dipakai penangkal, kampak tong ngamogagan. Pegang ku tangan kampaknya, bisa tidak dipakai neban pohon.
ngiris kayu bakar, boro-boro nembang pohon, paling tangan kita sakit. Tapi ketika kapak yang tajam pakai penangkal, pohon sebesar apapun bisa tumbang. Kayu bakar sebesar apapun bisa diiris. Nah, untuk menebang pohon, kapak pakai penangkal. Nah, taktik strategi orang kafir seperti itu. Untuk mengalahkan umat Islam harus memakai tangan umat Islam. Nah, Al-Khazraj kuat di strategi kekuasaan. Maka Yahudi bermakar. Makarnya Aus dan Khazraj dipertengkarkan. Maka Aus dan Khazraj itu terjadi perang saudara yang terkenal dengan perang Mu'az. Dan itu berlangsung 120 tahun. Hampir Yahudi berhasil, tinggal hanya beberapa langkah lagi ke arah berkuasa. Karena Aus dan Khazraj sering terjadi perang saudara. Nah, banyak para pemimpin Aus Khazraj yang meninggal. Jadi tinggal yang lemah-lemahnya, tinggal beberapa langkah lagi Yahudi berkuasa. Makanya mereka sudah nyalonkan 3 calon pemimpin: Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Salul, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Salam, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Sabah. Ini calon pemimpin. Sudah mereka tinggal 1 langkah lagi memegang tampuk kepemimpinan. Keburu Rasulullah datang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu skenario Allah. Kami datangkan pasukan yang mengalahkan, yang membinasakan mereka. Datangkan pasukan dari Mekah ke Madinah. Orang Madinah jadi berbalik arah menghadap kepada Rasulullah. Tadinya itu 3 Abdullah ini calon pemimpin, yang mereka semakin marah. Dari 3 calon pemimpin ini, 1 malah masuk Islam, Abdullah bin Salam, jadi muslim yang benar-benar, yang soleh, bahkan dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Abdullah bin Salam ini, maka marahlah orang-orang Yahudi. 2 calon pemimpin lagi nuduhan bermakar. Abdullah bin Ubay pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Abdullah bin Ubay kan jadi munafik. Sementara Abdullah bin Sabah terus dari luar, Yahudi merusak dari luar, sampai nanti zaman pemerintahan Utsman bin Affan, maka Abdullah bin Sabah yang melahirkan Syiah. Yang Syiah jeung Yahudi mah dulur. Di lamun Syiah mantuan ka Palestina teu kaharti. Guruna mantuan ka Yahudi kan ka dulur. Jadi Syiah dan Yahudi itu dulurna yang nanti bakal hancur semuanya di Palestina, di Suriah. Janji Allah yang ketiga yang belum kehancuran Yahudi sekarang. Nah, ini janji Allah yang ke-1 dulu. Maka didatangkan tuh kaum pasukan yang mengalahkan mereka. Nah, setelah Rasul hijrah ke Madinah, tuh orang-orang Madinah berbalik tuh ke Rasulullah. Nah, Rasulullah kan yang jadi pemimpin. Maka Rasulullah mengatur strategi bagaimana mengatur Madinah. Dibuatkanlah konstitusi Madinah atau piagam Madinah yang mengatur kehidupan di Madinah. Awalnya semuanya sepakat, termasuk Yahudi, 3 kelompok Yahudi dan 20 yang kecil.
Tapi di perjalanan Yahudi mah kan melanggar sudah jadi kebiasaan. Yang pertama kali melanggar piagam Madinah Yahudi Bani Koenuko, disusul dengan Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah. Akhirnya semuanya diusir dari Madinah. Yahudi Bani Koenuko melakukan pelanggaran. Awalnya mereka terus memprovokasi kaum muslimin, mancing-mancing kemarahan kaum muslimin. Tapi Rasulullah kepada para sahabat menyuruh bersabar. Akhirnya kesabaran Rasul dan para sahabat tidak tertahankan ketika seorang perempuan muslimah datang ke pasar Koenuko. Kan tadi Yahudi menguasai ekonomi, pasar dikuasai oleh Yahudi. Datang seorang perempuan muslimah ke pasar Koenuko, menurut sebagian riwayat mau nyipu emas. Jadi mau nyipu emas, sementara sedang nyipu duduk di bangku. Tak ada orang Yahudi buka senatar kerudung, buka jilbab. Akan tidak mau membuka kerudung, melepas jilbab. Nah, pas sedang duduk tuh ujung jilbabnya diikat. Yang satu ke ujung jilbab, yang satu ke paku, ditancapkan di tanah. Kan pas cengkat merosot. Udah jilbab zaman dulu mah belum dikaput, akhirnya dikaput. Belum mah dicangare ke gitu. Kan begitu berdiri lepas tuh ikatannya, kan melorot semuanya. Maka menjerit perempuan muslimah tersebut malu, nangis. Wah, si Yahudi tertawa atau terdengar oleh seorang laki-laki muslim, maka datang dihajar si Yahudi nu tadi merosotkeun sampai mati. Kan heureuy teh kitu Yahudi eta teh heureuy. Komo lain heureuy. Nah, makanya duel eleh si Yahudi. Laki-laki muslim tadi dikeroyok, dirempuk. Akhirnya mati juga laki-laki muslim tersebut. Perempuan muslimah tadi segera membenahi baju, lari lapor ke Rasulullah. Rasulullah marah. Kamari masih bersabar. Sekarang Rasul sudah tidak bisa bersabar. Maka beliau menyiapkan pasukan datang ke Bani Koenuko, dikepunglah perkampungan Bani Koenuko beberapa hari, ada yang menerangkan 15 hari. Mereka dikepung mah tekala luar cari cingleun, ketakutan. Akhirnya mereka menyerah. Kemarin menantang itu pasca perang Badar, pantas we cenah menang perang Badar. Orang Mekah mah deuh bisa perang. Coba kalau kalian perang melawan kami, bangsa Yahudi, cenah moal meunang. Kami mah biasa perang. Kami mah punya banyak senjata, punya banyak pasukan. Tapi begitu diserang, mereka tidak bisa berkutik, akhirnya menyerang. Setelah itu diusir dari Madinah. Asal nama semuanya, tapi Abdullah bin Ubay yang balan Yahudi kan, Abdullah bin Ubay masuk Islam itu pura-pura saja supaya tidak dibunuh. Nah, diusir Bani Koenuko. Kemudian pelanggaran kedua yang dilakukan Bani Nadir, Bani Quraidah. Akhirnya semua Yahudi diusir dari Madinah. Akhirnya mereka tinggal di Khaybar, kurang lebih 200 kilo dari Madinah. Di situ semua Yahudi berkumpul dari berbagai kabilah. Kemudian mereka berkoalisi membuat benteng pertahanan dan merencanakan menyerang Madinah. Tahun ke-7 Hijriah oleh Rasulullah
mereka di piheulaan diserang. Khaybar dikepung oleh pasukan kaum muslimin tahun ke-7 Hijriah dengan pertolongan Allah. Walaupun mereka kuat, akhirnya 8 benteng yang kokoh yang dibangun oleh Yahudi itu bisa dirobohkan satu persatu dan dikuasai oleh kaum muslimin. Kalah, semua Yahudi yang ada di Khaybar kalah. Akhirnya mereka diusir dari Khaybar. Dari situ terjadilah mereka paburencai diaspora. Kemana-mana paburencai, Jazirah Arab kosong dari Yahudi. Tak itu janji Allah yang ke-1. Hukuman terhadap pelanggaran ke-1 telah membunuh para nabi. Oleh Allah dihukum. Janji Allah yang ke-1 sudah terlaksanakan menghukum mereka. Janji Allah yang kedua di ayat ke-6. Kemudian Allah mengembalikan mereka, mengalahkan musuh yang dulu mengalahkan mereka. Tahun 1924 bulan Maret bertepatan dengan bulan Rajab tahun 1342 Hijriah. Allah menjanjikan di Lauh Mahfuz Yahudi bakal berkuasa, bakal menang, diberi giliran menang. Jadi episode berikutnya Yahudi diberi giliran menang, mengalahkan musuh yang dulu mengalahkan mereka. Kaum muslimin yang dulu mengalahkan Yahudi. Nah, di tahun 1924 bulan Maret, bulan Rajab 1342, mereka oleh Allah diberi giliran menang, yaitu Sultan Abdul Hamid yang dilengsarkan oleh Mustafa Kamal Atatürk. Itulah janji Allah yang sudah dicatat di Lauh Mahfuz, Yahudi diberi giliran menang. Jadi di tahun 24 Yahudi sedang diberi giliran menang sampai ayeuna 2023 sudah 88 tahun episode Yahudi giliran menang. Jadi akhirnya episode menang. Kan terakhir eleh gitu kan, nu boga lalakon kudu menang, musuh penjahat kudu eleh. Nah, di surah Al-Isra ayat ke-7-nya oleh Allah ketika Yahudi menang berkuasa, ditambah oleh Allah diberi harta kekayaan yang banyak. Makanya lihat, Yahudi menguasai ekonomi di mana-mana. Entak ayeuna diurang ramekan boykot produk Yahudi dan di mana-mana. Padahal jumlah Yahudi menurut data hanya 15 juta. 15 juta. Umat Islam 1,6 M. Nah, hanya 1,6 eleh kudu 15 juta. Nya ari episode kudu eleh mah eleh. Pan episode eleh dulu episode menang. Lihat dalam sirah peperangan demi peperangan yang dijalani oleh Rasulullah selalu tidak seimbang. Sejak perang Badar, mending perang Badar 315 melawan 1000, perang Uhud 700 ngelawan 3000, perang Hondak 3000 ngelawan 10.000, masih mending. Coba lihat perang Mu'tah 3000 melawan 200.000. Kaum muslimin jumlah pasukannya 3.000 melawan pasukan Basrah 100.000 ditambah kiriman dari Romawi 100.000, 200.000. 3.000
melawan 200.000. Da episode menang 3.000 menurut 200.000 eleh. Jadi kumaha Allah itu. Jadi giliran menang 3.000, kalau menurut hitungan manusiawi itu mungkin 3.000 bisa mengalahkan yang 200.000. Kan oleh Allah diberi kemenangan. Di tahun ke-8 awal Hijriah itu 3.000 melawan 200.000. Dari 3.000 yang gugur 12 orang. Makanya di Yordan itu di daerah Muta ada 12 kuburan sahabat Rasul. 3 panglima perang, Zaid bin Harisa, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Jadi ada 3 syuhada sahabat mulia Rasul, 3 jenderal yang meninggal di Yordan. Dari 3.000, 12 orang yang meninggal. Dari 200.000, 20.000 yang meninggal. Yang 200.000 kabur, mundur. Oleh Allah diturunkan rasa takut. Mereka ketakutan. Tuh, kan oleh Allah sudah ditetapkan giliran eleh. Eleh lah. Sekarang menang ketika Sultan Abdul Hamid itu daulah Islam terakhir di Turki. Jadi mereka kalah lama. Coba dari tahun ke 11 lah, terakhir Rasulullah meninggal tahun ke-11. Berarti periode sahabat Khulafaur Rasyidun 30 tahun. Periode umat Islam dipimpin oleh Khalifah 30 tahun. 3 daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Utsmani itu berlangsung 1263 tahun. Hitungan Masehi, hitungan Hijriahnya 1300 tahun. 1300 tahun sareng 30, Pak. 1330 tahun mereka itu ada dalam kehinaan. Mereka pamureca diaspora kemana-mana 1330 tahun. Setelah itu mereka oleh Allah diberi giliran menang di tahun 1342 bulan Rajab atau bulan Maret 1924 sampai sekarang mereka itu sedang di episode menang. Walaupun sedikit dah kudu menang. Nanti mereka janji Allah yang ketiga, setelah mereka diberi giliran menang, mengalahkan musuh yang dulu mengalahkan mereka, diberi harta yang banyak, pasukan yang kuat, mereka akan melakukan kejahatan kedua. Apa? Ingin menguasai Masjidil Aqsa. Ayeuna mereka melakukan kejahatan kedua. Ketika mereka di puncak kesombongan menguasai Masjidil Aqsa, Allah akan mendatangkan pasukan yang menghabisi mereka. Di babak ayeuna mereka bakal habis. Moal disesakeun pantere ending filmna. Pantere kiamat, pamini disesakeun mundur deui kiamat. Jadi moal disesakeun Yahudi, moal ayeuna mereka habis sehabis-habisnya. Di mana habisnya? Di Syam, di Suriah, di Lebanon. Nah, ayeuna teh asa pancan ngumpul Yahudina, kudu ngumpul heula sararea. Kang anu pamureca teh sekarang sedang nuntutan datang ke Palestina. Diajak kana dieu. Mereka bakal ngumpul di Palestina ngumpul. Nanti tokoh Yahudi itu Dajjal. Dajjal juga bakal datang nanti ke Suriah. Dan takdir tokohnya yaitu Dajjal, pimpinan Yahudi Dajjal, sama takdirnya bakal mati di Palestina. Dajjal mengaku Nabi Isa, matinya dan tidak ada yang mampu
ngabunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Kalau bala Dajjal, anak buah Dajjal, tak oleh pasukan Thaifah Mansurah. Pasukan Thaifah Mansurah yang bakal mengalahkan Yahudi dan Syiah, bala Dajjal. Jadi sudah ada catatan di Lauh Mahfuz. Mereka punya negara di Palestina, berdirilah Israel Raya. Terus gitu takdirnya. Mereka bakal ngumpul, ketos ngumpul. Allah didatangkan pasukan dari Syam yang akan menghabisi mereka. Ayeuna mah bakal dihabisi, moal disesakeun sabab tere selesai filmnya gitu. Mun lamun dacan habis panjang deui atuh ceritana. Kiamat sudah dekat. Palestina merdeka, kiamat dekat, tapi dekat nanti tidak berarti langsung kiamat. Dajjal belum turun, Nabi Isa belum turun, peperangan belum. Bukan di Palestina saja, nanti peperangan bakal terjadi 4 peperangan besar. Pasukan Thaifah Mansurah yang bakal mengalahkan Yahudi itu bakal menguasai dulu Konstantinopel, mengalahkan dulu Persia. Arab bakal ditaklukkan. Jadi Arab itu nanti bakal ditaklukkan oleh Thaifah Mansurah. Di mana markas Thaifah Mansurah? Di Damaskus, Suriah. Masjid Umawi itu tempat. Ada yang pernah ke Suriah? Pak, yang ke Suriah? Kalau ke Palestina, ke Yordan, banyak yang pernah. Kalau ke Suriah jarang, tidak diberi visa. Waktu 2018 yang Ringgit daftar ke Suriah, tapi tidak dapat visa. Waktu itu sedang konflik. Tadinya mau tahu masjid yang bakal jadi pangkalan pasukan Nabi Isa. Masjidnya segede kumaha, lapangnya segede kumaha, sabab bakal dipakai perang di akhir zaman. Di depan Masjid Umawi bakal terjadi perang besar. Pasukan Nabi Isa yang dipimpin ku imam yang soleh melawan pasukan Dajjal, Yahudi dan Syiah. Perangnya di depan Masjid Umawi. Tadinya mau tahu, ada di foto temongkeun ka bapak ka ibu tadi Masjid Umawi teh dapat pisan, jadi ada apa? Masjid Umawi teh aya akapan teh, kan Nabi Isa teh pan turun. Mun aya akapan kumaha tah turunna? Di bolongan heula, kumaha tah? Duka tuh. Cuma nanti Nabi Isa turunnya itu pas sedang sholat subuh. Pasukan Thaifah Mansurah setelah mengalahkan Arab ditaklukkan, Konstantinopel ditaklukkan, Persia ditaklukkan. Pas mau ngalawan Dajjal, pasukan Thaifah Mansurah tidak diberi kemampuan. Maka Nabi Isa turun. Mereka sedang sholat subuh di Masjid Umawi. Pas dikumandangkan, Nabi Isa turun dengan rambut sebahu, panjang sebahu, hitam, masih basah seolah-olah baru keramas, tercium harum parfum. Maka Nabi Isa dipersilahkan untuk jadi imam. Nabi Isa menolak. Silahkan salah seorang di antara kalian yang jadi imam. Maka pemimpin imam yang soleh, yaitu yang oleh kita terkenal Imam Mahdi. Imam Mahdi ini yang jadi imam. Ayo Pak Mahdi. Imam Mahdi, imam yang soleh. Imam yang soleh yang jadi imam. Nabi Isa jadi makmum. Selesai sholat, terdengar ada suara menggelegar di belakang pintu masjid didobrak. Dajjal datang, mau menghabisi Thaifah Mansurah. Dajjal tak apalin, Nabi Isa sudah ada.
Kan yang hanya mampu ngalahkan Dajjal hanya Nabi. Rasulullah sendiri mengingatkan para sahabat tentang bahaya Dajjal. Rasulullah mengingatkan, kalaulah kemunculan Dajjal aku masih hidup, aku yang akan menjadi lawan. Tapi kalau munculnya Dajjal aku sudah tidak ada, kalian berlindung. Tahu ngalawan kan Dajjal mau kuat. Tunggu turunnya Isa Al-Masih. Jadi bila yang pakai tu ayat Dajjal, tong dilawan yang tong nyambut dan nyumput mau kuat. Terutama perempuan, sembunyikan istri-istri kalian. Coba bakal barogohan gak Dajjal, lalu sebut gak Dajjal, sakti Dajjal. Padahal goreng patut Dajjal dekaset. Tapi lalu sebut sakti. Makanya sembunyikan istri-istri kalian. Tolong disampaikan Dajjal mah. Tunggu turunnya Nabi Isa. Hanya Nabi yang mampu mengalahkan Dajjal mah. Makanya turun Nabi Isa tuh pan skenario awal. Terus ayat catatan milau mah pun Dajjal teu apalun atau mun apalun mah nyasarnya. Jadi Dajjal teh nyerang dah ka Masjid Umawi mau ngabantai Thaifah Mansurah. Nabi Isa atas saya. Maka begitu Nabi Isa menghadap, Dajjal meleleh. Kalau terus bakal hancur. Maka Dajjal kabur. Dihudang Nabi Isa ditangkap di Palestina di gerbang Lut. Suriah Palestina lumayan 200 kilo. Lompat 200 kilo dihudang Nabi Isa. Dajjal sakti, Nabi Isa sakti itu Pak. Sarwa tarik lompatnya, tewak di gerbang Lut, dibunuh Nabi Isa. Pasukan Dajjal Yahudi Syiah bertempur dengan pasukan Thaifah Mansurah. Apaan giliran menang? Eleh Yahudi, eleh Syiah. Jadi di akhir zaman episode menang umat Islam teh. Ayeuna episode eleh hilang. Di urang teh nuju eleh, Yahudi nuju menang. Banyak sebanyak apapun 1,6 miliar. Eleh kuno 15 miliar. Henteu naha dan jadwal eleh. Jadwal eleh kumaha? Saha? Film teh? Sutradara. Kumaha sutradara we? Allah telah mengkodokkan di ayat ke-7 surah Al-Isra. Maka ketika Yahudi melakukan kejahatan kedua, ingin menguasai Masjidil Aqsa, maka Allah mendatangkan pasukan yang akan masuk ke Masjidil Aqsa dan akan menghabisi. Sekarang mah jadwalnya episodenya episode menghabisi. Habis ya begitu. Bangunan-bangunan yang mereka bangun bakal habis hancur. Pasukan itu namanya pasukan Thaifah Mansurah. Insyaallah kalau ada umur bulan depan bagian seburing deui tah urang ngabahas Thaifah Mansurah. Di Siti Nurul Iman aya bade daftar calon Thaifah Mansurah. Anu moal di urang sari mawon calon Thaifah Mansurah mah calon teu sieun kumaha sadaya kumaha mah moal kapilih ku Allah. Nu resep keneh kana dunya moal jadi Thaifah Mansurah. Calon Thaifah Mansurah mah harus tos resep kana dunya, resepna ka akhirat, mencintai akhirat, tos teu cinta ka dunya, tapi hoyong ka surga. Makanya nanti insyaallah bulan depan kita akan kaji siapakah Thaifah Mansurah, pasukan Thaifah Mansurah atau pasukan Panjita. Apakah Hamas? Bukan. Kriterianya, namanya mah, ada kriteria Thaifah Mansurah. Sebelum ditutup, maka ada yang mau disaringkan. Harus tapi kamu esek.
sekali ya peristiwa yang akan datang, dan katanya itu ditulis di Lauh Mahfuz. Itu pasti ada sumber referensinya ya, sampai detail Nabi Isa muda 200 kilo Dajjal, kemudian ditewak, digorogot. Nah, jadi itu detail sekali ya, menarik gitu. Dan itu kejadian fase ketiga yang akan menjadi indikator kemenangan umat Islam. Umat manusia. Itu yang pertama, itu dasar rujukannya gitu supaya kita yakin juga, karena seperti berbau mitos gitu, berbau fiktif gitu ya. Dan itu memang akhirnya ya dengan iman mungkin dia harus diyakini. Itu yang pertama. Yang kedua, kekalahan umat Islam itu kalau menurut saya atau umat ini sebetulnya karena kebodohan juga sih, kebodohan, kemiskinan lah. Israel bisa unggul dengan kecil itu karena dia nguasain teknologi dan sains gitu. Ya, smartphone itu nggak orang Yahudi itu, Waze itu orang Yahudi itu, optik sensor itu orang Yahudi yang menggerakkan ini untuk bisa untuk kamera, untuk mengukur detak jantung, untuk jam tangan gitu ya. Dan itu teknologi yang memang saat ini dipakai gitu. Dan semua bangsa itu tidak ada yang tidak istilah Inggrisnya itu rely on kepada orang Yahudi begitu. Nah, jadi sebetulnya apakah pikiran saya itu betul nggak? Akhirnya kenapa nggak dilawan lagi di dalam suatu kalau perangnya itu teknologi dan sains, kenapa nggak dihadapi dengan itu? Kalau kita kan umat Islam cenderung senang berperang antara sesama Muslim gitu ya. Gambaran kemiskinan, keterbelakangan itu udah di depan mata. Nah itu apakah itu menjadi pertimbangan nggak bahwa nanti hancurnya Israel itu juga ada hubungan dengan sains teknologi gitu ya? Itu mungkin dengan Pak Ustadz. Kan tadi secara tauhid kita mengimani tauhid rububiyah. Jadi sesuatu terjadi bukan semata-mata fenomena alam, tapi semuanya ada rububiyah Allah, pengaturan Allah. Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbun Nas, pengatur alam, pengatur manusia. Jadi apa yang terjadi sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Ya kalau diilustrasikan di sutradara, bukan sutradara yang menulis cerita, Allah yang mengatur. Jadi hakikatnya itu sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Kemenangan Yahudi, kekalahan, seperti mangga Bapak Ibu di rumah dibuka Quran surah Al-Isra ayat 4, 5, 6, 7. Di ayat ke-6 sekarang sedang kejadian summa rodadna lakumul karrota alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aksara nafira. Kemudian setelah kamu kalah, setelah kamu terkalahkan, kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka, dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak-anak, serta kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya, yang lebih banyak pasukannya. Ya. Nah, ini janji Allah yang kedua. Setelah ke-1 dihukum, kedua mereka dikembalikan, menang. Nah, memang walaupun kita mengimani semuanya ada catatan di Lauh Mahfuz, tapi tidak berarti tidak boleh mengevaluasi penyebab. Seperti Palestina, walaupun jadi bantuan kurang, tidak bakal merdeka. Tapi kalau kita tidak membantu, tidak ada andil, di akhirat kita berat hisaban. Mana bentuk innamal mu'minuna ikhwatinnya? Karena kita meyakini dan jadi bantuan kurang pan episode bakal menang.
Iya, cuman kita bakal diminta tanggung jawab ketika kita tidak mengamalkan innamal mu'minuna ikhwatun. Kan bersaudara. Bagaimana layaknya dengan saudara? Minimal doa apa kepada doa eta dipasang tak upah di Sediono. Ulah di bumi di pizza. Udah can apa kan bu? Kira di waktu-waktu ijabah doa setelah selesai sholat maka aduakeun Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Falastin wa fi kulli makan wasbud wa ataka alal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkan tuh orang-orang yang lemah dari mukminin di Palestina dan di semua tempat, dan keraskan siksamu kepada kaum yang zalim. Itu apa sana Arabna? Dia bahasa orang murid. Sabi-sabi sawe sana. Maka ya Allah, selamatkan orang Palestina, silakan orang Yahudi. Maka gitu. Itu bentuk kepedulian. Nah, jadi walaupun kita mengimani akan rububiyah Allah, mengimani takdir, tapi tetap penyebab kauniyahnya harus itu dievaluasi. Sehingga kekalahan memang ada. Umat Islam walaupun banyak seperti buih laut, umat Islam sedang dihinggapi penyakit wahan. Apa wahan? Cinta dunia, takut mati. Lemah di bidang teknologi, memang benar. Itu salah satu faktor kauniyahnya. Faktor kauniyahnya. Tapi tetap dibalik semua itu sudah ada catatannya. Sekalipun tuh mereka kuat dan jadwal elek, walaupun mereka menguasai teknologi dan jadwal elek bakal elek. Gitu. Jadi tidak bisa dinafikan iman kepada qadar Allah, ketentuan Allah, tapi tidak berarti menyampingkan ikhtiar. Sehingga mun lapar ngadoa we ka Allah jawar kumaha? Kudu ikhtiar. Jadi ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Ada takdir yang memang harus manusia ikut campur sehingga lapar. Cukup ngadoa kalau bentar anda lapar. Ikhtiar. Nah itu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Kalau takdir mu'allaq ada kaitan dengan ikhtiar manusia. Kalau takdir mubrom itu mah wewenang Allah. Seperti tadi kalah menang itu mah takdir mubrom. Jadi takdir mu'allaqnya kita ikhtiar. Itu yang kami pahami. Maka yang lain cekapnya gitu. Jadi tenang, bakal eleh Yahudi. Tapi jangan meninggalkan ikhtiar, kepedulian. Tadi doa terus berdonasi. Maka diurangkan di Indonesia banyak lembaga-lembaga yang membuka donasi untuk saudara kita di Palestina. Kalau Bapak, Ibu yang pernah ke Palestina, jangankan kondisi sedang perang, perang memang orang Muslim saudara kita di Palestina memang butuh bantuan. Jangankan sedang kondisi perang, menuju normal dan memang kondisi mereka mustadafin, dibuat tidak berdaya. So, Bapak Ibu nantangan jeung Yahudi anu terkenal licik tadi barangnya san diduduh betahnya lain betah, tapi pan dalam rangka ngajaga tanah suci, dalam rangka ngajaga Masjid Aqsa. Lah mereka hidup menderita hari demi harinya walaupun tidak perang, dan memang mereka menderita. Jadi mau kerja kan dikuasai oleh Yahudi. Jadi mereka betul-betul kondisi aman untuk perang lah. Betul-betul butuh bantuan, apalagi sekarang. Jadi berdonasi untuk mereka ke lembaga-lembaga yang betul-betul paling bisa nyampe donasi kita. Itu bagian dari ikhtiar kita. Siga sirem ketika ngangkut air memadamkan api.
ku air di mulut sirah kan api nu ngabakar Nabi Ibrahim jelas moal padam, tapi semut melakukan itu sebagai bentuk sikap bela Nabi Ibrahim. Kita juga bantuan kita mungkin tidak menghentikan perang moal, tapi kita sudah bersikap, kita ada ikhtiar. Insya Allah ikhtiar kita ada pahalanya di sisi Allah. Itulah materi yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan ada sedikit tambahan ilmu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi tausiah dari Bapak Ustadz Haji Abud Ruslan di Masjid Nurul Iman Antaban itu Kota Bandung. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.